Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Cak Siwur. Kali ini Cak Siwur akan bercerita tentang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita lakukan pada hari ini menimbulkan dampak yang positif bagi diri kita dan juga sesama makhluk. Teman-teman, Cak Siwur berterima kasih juga konten kali ini selalu disupport oleh dosen Blangkon dan juga Sanggar Seni Cakra Baruna Indonesia yang selalu mensupport Cak Siwur untuk membuat konten-konten karya. Serta jangan lupa untuk teman-teman bisa di like videonya dan juga di share agar menambah semangat dari kreativitas Cak Siwur. Teman-teman, langsung saja. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Sultan Agung memiliki nama asli Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jatmiko. Sultan Agung sendiri merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adi Dyah Banowati. Perlu diketahui teman-teman bahwa Ratu Mas Adi Dyah Banowati merupakan permaisuri ataupun istri kedua dari Prabu Hanyokrowati. Sementara Prabu Hanyokrowati sendiri mempunyai 2 orang istri teman-teman. Nah, lanjut lagi kembali ke Sultan Agung. Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang lahir pada tahun 1593 di Kota Gede Mataram dan wafat pada tahun 1645 di Desa Karta, sekitar 5 km sebelah barat daya dari Kota Gede. Nama Sultan Agung merupakan sebuah gelar dari berbagai gelar yang diperolehnya. Awalnya ia dipanggil dengan nama aslinya Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jatmiko. Kemudian setelah naik tahta, Raden Mas Rangsang mendapat gelar Panembahan Hanyokrokusumo atau Prabu Pandito Hanyokrokusumo. Gelar ini terus bertahan sampai sang sultan berhasil menaklukkan Madura pada tahun 1624. Sejak saat itu Sultan Agung mengganti gelarnya menjadi Susuhunan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian pada sekitar tahun 1640-an gelarnya diganti menjadi Sultan Agung Senopati ing Alogo Abdurrahman. Setahun setelah penggantian gelar terbarunya, Sultan Agung Hanyokrokusumo mendapat gelar bernuansa Arab dari pimpinan Ka'bah di Mekah, yaitu Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram. Nah, dari gelar itulah kemudian gelar yang dipakai secara resmi dan populer hingga sekarang, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung terkenal dengan keberhasilannya membawa Mataram Islam pada puncak kejayaannya. Sultan Agung juga terkenal merupakan seorang raja yang sangat sakti, mandraguna, berwibawa, dan bijaksana. Sultan Agung sendiri memiliki sifat keras hati, pemarah, namun juga tegas, lembut, dan juga pemaaf. Kesaktian Sultan Agung semakin lengkap dengan hadirnya beberapa orang sakti yang menjadi pengikut setianya pada saat memerintah Mataram Islam, yaitu sosok Kanjeng Ratu Kidul dan Baurekso sendiri. Sultan Agung memiliki 2 orang permaisuri utama, yaitu Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Ratu Kulon adalah putri Sultan Cirebon, sementara Ratu Wetan adalah putri dari Adipati Batang, yang nantinya Ratu Wetan melahirkan penerus tahta Mataram, yaitu Raden Saidin alias Amangkurat I. Sebelum Sultan Agung meninggal, Sultan Agung sudah berpesan bahwa Astana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga Raja-Raja Mataram yang diawali oleh beliaunya. Sesudah itu, wasiatnya kemudian digantikan oleh putranya dari putri Adipati Batang, yaitu Amangkurat I. Sultan Agung sangat menentang sekali penjajahan. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Agung begitu getol untuk menumpas penjajahan. Terbukti Sultan Agung selalu memimpin dan selalu menyemangati rakyatnya untuk berjuang menggempur benteng-benteng VOC di Batavia pada saat itu. Walaupun beberapa kali mengalami kegagalan dan juga kekalahan, namun watak Sultan Agung yang tidak kenal menyerah dan tidak mau untuk melihat rakyatnya sebagai budak atau ante-ante asing, maka Sultan Agung terus belajar dan terus berusaha untuk menggempur benteng VOC hingga berhasil mengusir penjajah
dari bangsa ini. Sultan Agung sendiri terkenal bahwa sultan yang senang berkorban untuk rakyatnya. Sultan Agung sendiri juga adalah sosok sultan yang bisa menggabungkan antara agama dengan kebudayaan. Terbukti kalender-kalender dari era-era Mataram kuno yang digabung dengan kalender Hijriah yang menghasilkan kalender-kalender yang berurutan pada saat ini. Banyak juga syair-syair gamelan, syair-syair tembang yang juga diciptakan oleh beliau karena beliau ingin sekali menggabungkan antara kebudayaan dengan agama bisa menjadi satu di tanah Jawa ini tanpa menyakiti satu sama lain. Sultan Agung juga memiliki karismatik dan kewibawaan yang sangat besar. Nah teman-teman, itu saja sekilas dari cerita Sultan Agung Anyokrokusumo. Nah, jika teman-teman mempunyai cerita yang lebih lengkap tentang Sultan Agung Anyokrokusumo, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Komen yang positif dan juga membangun ya teman-teman. Jangan lupa di-share juga. Sampai jumpa teman-teman.